Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ke materi seni rupa yang kedua, yaitu tentang berkarya seni rupa 3 dimensi. Bersama saya Anggi Sugiharti. Masuk kepada peta konsepnya, bahwa dalam berkarya seni rupa 3 dimensi terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama itu tentang pengertian seni rupa 3 dimensi, kemudian jenis-jenisnya, lanjut dengan teknik seni rupa 3 dimensi seperti apa, unsur-unsur seni rupanya, nilai estetis, dan proses berkarya seni rupa 3 dimensi. Pengertian seni rupa 3 dimensi. Ini clue-nya saja ya, biar kalian ingat dan paham bahwa seni rupa 3 dimensi ini mempunyai panjang, lebar, tinggi, kemudian dia memiliki ruang dan bisa dilihat dari segala sudut pandang. Nah, itu yang termasuk ke dalam seni rupa 3 dimensi. Sedangkan kalau seni rupa 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar saja dan dilihat dari satu arah. Kemudian lanjut ke jenis seni rupa 3 dimensi, bahwa pembuatan karya seni rupa 3 dimensi ini terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan fungsi dan tujuan seni rupa tersebut, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Perlu diingat bahwa seni rupa murni itu hanya bisa dilihat dan dinikmati saja keindahannya. Sedangkan seni rupa terapan selain sebagai hiasan, dia berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini misalnya patung merupakan seni rupa murni dan keramik merupakan seni rupa terapan. Bisa dilihat pada gambar ya. Teknik seni rupa 3 dimensi. Ini ada teknik aplikasi. Clue-nya ini menempelkan macam-macam kain atau bahan yang digunting dan digabungkan ya. Kemudian ada teknik mozaik. Ini menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan bahan seperti kaca atau batu atau bahan lainnya. Kemudian teknik merakit, yaitu menggabungkan beberapa potongan bahan-bahan. Lalu teknik pahat ini membuang bagian-bagian yang tidak perlu, yang tidak digunakan. Kemudian yang terakhir teknik cor atau menuang merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menuang bahan cair ke sebuah alat cetakan. Kemudian lanjut ke unsur seni rupa 3 dimensi yang tidak jauh dari titik, garis, bidang, bentuk, dan tekstur. Nilai estetika seni rupa 3 dimensi, bahwa estetika identik dengan seni dan keindahan. Perkembangan konsep dan bentuk karya seni menyebabkan pembicaraan tentang estetika tidak lagi semata-mata merujuk pada keindahan yang sedap dipandang mata saja. Dengan memahami persoalan estetika dan seni, diharapkan wawasan kalian dalam apresiasi, kritik maupun berkarya seni semakin terbuka. Karya seni rupa 3 dimensi, di dalamnya ada seni kriya. Yang pertama ini teknik pahat atau ukir. Ada gambar yang menjelaskan bahwa teknik pahat ini hasilnya seperti ini dari bahan batu atau marmer. Kemudian dari teknik butsir ada contoh gambar yang berasal dari bahan tanah liat, bisa dilihat ya. Lanjut, teknik batik. Pada umumnya batik merupakan jenis seni kriya yang dituangkan pada sebuah kain. Namun beda demikian, di sini teknik batik pada bahan kayu atau topeng. Kemudian teknik tenun. Pada gambar bisa dilihat bahwa proses pembuatan kain tenun jenis songket dilakukan secara manual ya. Kemudian teknik anyaman, bahwa teknik ini dilakukan dengan cara menumpang tindihkan atau menyilangkan bahan anyam. Nah, ini contohnya teknik anyam dengan bahan bambu, bisa dilihat bahwa bisa dibentuk macam-macam. Nah, kemudian ada patung. Yang pertama ada jenis John the Boss, yang merupakan bentuk patung yang mampu berdiri sendiri. Tidak ada bantuan di sebelah kanan dan kirinya. Patung ini biasanya selalu menempel pada salah satu sisinya. Nah, dalam contoh ini ada tokoh pewayangan.
Kemudian patung dari jenis relief yang merupakan bentuk patung yang menempel pada permukaan dinding. Ini biasanya relief ini menggambarkan sebuah adegan dari cerita. Relief dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada bas relief atau relief rendah, kemudian ada demi relief, relief sedang, dan han relief, relief tinggi. Bisa dibaca ya penjelasannya. Dan ini ada contoh relief dengan cerita Mahabharata. Kemudian keramik yang merupakan cabang dari seni rupa yang bersifat tradisional sampai kontemporer atau perkembangan seni yang terkena dampak modernisasi. Seni keramik ini mempunyai fungsi antara lain sebagai kerajinan dengan menggunakan bahan utama dari tanah liat yang harus melalui proses diputar, butsir, pilin, sampai pembakaran dan glatsir. Lanjut ada arsitektur yang merupakan seni rupa 3 dimensi dan ilmu merancang bangunan. Mencangkup membangun keseluruhan mulai dari level makro seperti perencanaan dan perancangan kota. Arsitektural. Kemudian proses dalam berkarya seni rupa 3 dimensi yang paling sederhana sekalipun ini dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya akan berbeda-beda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, alat, dan media yang digunakan. Kemudian tahap dalam berkarya seni rupa ini pada umumnya dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Motivasi yang dapat dihasilkan itu ada dalam diri perupanya. Ide atau gagasan berkarya seni rupa 3 dimensi dapat diperoleh dari berbagai sumber. Cobalah kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian, peristiwa sehari-hari. Amatilah berbagai karya seni rupa 3 dimensi dari berbagai media cetak maupun elektronik, kemudian kalian kembangkan hasilnya. Pengamatan kalian menjadi gagasan berkarya. Pilihlah bahan, media, alat, dan teknik yang kalian kuasai atau ingin kalian coba. Itu mulailah berkreasi membuat karya seni rupa 3 dimensi. Sebelum ke proses berkarya seni rupa 3 dimensi, ini ada latihan soal dulu. Kalian kerjakan 3 soal tersebut dan jawabannya ditulis tangan, kemudian dikirimkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.